30 tahun bukanlah sebuah angka yang dengan bilangan kecil dalam sebuah usia pernikahan. Di balik usia 30 tahun ada berbagai deret angka lainnya yang masing-masingnya memiliki cerita dan kisah yang menginspirasi dan penuh pembelajaran. Berawal dari pertemuan hubungan bisnis semata. Saat itu, Renald muda yang merupakan seorang konsultan bertemu untuk pertama kali dengan Elisa yang saat itu bekerja di sebuah majalah kenamaan. Bapak duluan deh. Dulu ibu kerja di majalah perempuan yang lagi populer sekali, bekerja di sana, dan saya diminta menjadi konsultannya. Karena waktu itu ada persaingan baru, terus kemudian saya diminta untuk memberi advice terhadap 3 majalah grup itu. Jadi saya sering datang ke tempatnya ibu bekerja. Disitulah terus kemudian kami sering bertemu begitu ya. Sampai kemudian setelah itu karena ibu di media sering jaga pameran ya. Terus kemudian saya juga datang juga di situ. Terus kita lihat-lihatan, loh kok ada di situ? Nah, dulu lo ada di situ begitu ya. Seperti itulah akhirnya kita lihat-lihatan ya. Iya, jadi memang mungkin sesuatu yang nggak direncanakan gitu ya, tapi kok ada event-event tertentu terus kita bisa ketemu lagi. Jadi sempat ada terus hilang gitu ya, terus ada lagi hilang lagi gitu. Gak adanya lama setahun. Gak adanya lama gitu. Setahun 2 tahun, terus kemudian muncul lagi. Rasa penasaran Renald terjawab sudah ketika akademisi ini mengajak Elisa untuk menonton pertunjukan lawak Sri Mulat. Dari kesempatan itu, Renald terus mendengar cerita-cerita Elisa, memperhatikan tingkah polanya yang sangat menikmati pertunjukan panggung lawak tersebut. Dari sana, Renald bisa langsung memahami jika wanita yang ada di sampingnya bukan saja seorang yang peduli dengan penampilan belaka, namun juga wanita cerdas dengan pikiran terbuka, yang sangat pantas untuk tetap berada di sampingnya untuk selama-lamanya. Saya jadi mengerti pola pikirnya. Nah, dia berpikir mau nonton film, ya saya ikutin aja. Sampai di parkiran itu, sebenarnya mau kemana sih? Mau ke Sri Mulat. Oh ya udah kalau begitu kita ke sana. Nggak nolak ya, nggak nolak. Jadi saya berpikir ibu ini senang yang modern. Tetapi kalau saya ajak turun ke bawah, oke, pulangnya kami biasa makan di pinggir jalan ya. Iya. Kita makan Pak Kasdu ya. Iya, makan apa soto ayam. Soto ayam yang pakai tenda itu di pinggir jalan. Kita makan nasi uduk yang di pinggir jalan gitu ya. Kita makan seperti itu. Mau juga gitu ya. Jadi wah seru ya, ternyata kan nonton terus bapaknya kayaknya seneng karena kan lucu. Saya lucu gitu. Pada waktu itu saya melihat lucu, dan saat lucu itu kan saya gitu biasanya kan langsung pukul terus cubit gitu ya, bapaknya kayaknya kesenengan gitu. Nah pulang dari situlah kemudian bapak bicara serius gitu di mobil. Bapak bilang saya sayang kamu gitu. Nah itu satu statement yang menurut saya agak sulit diungkapkan ketika kita sudah masuk pada usia tertentu menuju ke yang lebih serius gitu. Keyakinannya akan hubungan yang lebih serius membuat Renald sempat dilanda kebimbangan. Pasalnya, perbedaan budaya serta latar belakang sempat menghalangi mereka. Renald sempat berputus asa dan memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan Lisa. Namun berkat keberanian dan keteguhan Lisa akan cintanya kepada Renald, Renald pun mengubah niatnya yang hendak keluar negeri menuju Ubud, Bali untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dengan ibu saya ada masalah, tetapi selalu dapat jalan keluar, ya, selalu dapat jalan keluar. Sampai suatu ketika, karena kita punya perbedaan tertentu begitu ya, nggak ketemu begitu ya. Karena kami dari 2 keluarga yang berbeda sekali caranya. Akhirnya saya kemudian bilang ya sudah deh, kalau nggak bisa udah, ya. Saya mau pergi aja sekolah, saya mau tutup buku saya di Indonesia di sini, saya akan berangkat sekolah ke luar negeri aja. Karena kepedihan saya gitu, kalau misalnya saya tidak bisa melamar ibu begitu ya. Saya sampaikan, dan itu berapa kali kita coba, karena kita harus pecahkan masalah itu. Sampai kemudian
saya kirim surat, saya bilang udah, saya mau berangkat besok, saya mau pergi gitu. Yang saya kaget surat itu baru dikirim, dulu pakai surat, lucu pakai kertas, kita generasi kertas ya. Pakai pos. Nah, terus baru surat itu dikirim, dia datang siangnya ke tempat saya lagi leyeh-leyeh begitu ya, lagi pedih hati saya begitu, datang dia sendirian dia, loh. Saya ke tempat dia aja jauh, tapi dia bisa ke tempat saya pertama kali begitu. Saya sangat kaget dan dia datang, dia mengatakan enggak bisa begitu katanya. Saya pikir ini mau kemana? Akhirnya saya bilang ya sudah, kalau mau kita menikah. Terus gimana? Balik lagi masalah, gimana caranya? Ya udah, ikuti cara saya, kita begini. Tapi saya nggak mau begini, saya mau begitu. Timbangan lagi kan? Ya udah saya penuhi begitu. Kami menikah di Bali ya. Di sebuah kampung di Bali, kami ke Ubud ya, terus di Ubud di Ubud itu di daerah apa ya, bukan Sibangkaja tuh yang di dekat Denpasar ya. Kita ada 2 tempat di situ, dari Sibangkaja itu dekat Denpasar, di sebuah desa begitu ya, benar ada rumah sahabat saya di sana begitu ya, benar-benar pesta kampung, pakai joget Bali di kampung. Di sisi lain, ia harus berperan sebagai seorang suami yang kuat dan penguat sang istri yang tengah berjuang melahirkan 2 putranya, Vin dan Adam. Disebabkan Elisa yang mengalami pendarahan saat proses melahirkannya itu. Selama 2 kali melahirkan, Renald tetap terus menemani Elisa dan memperhatikan secara langsung perjuangan istrinya dalam melahirkan. Saking beratnya proses lahiran yang dijalani Elisa, keinginan Renald yang ingin memiliki seorang putri langsung ditolak istrinya. Kita punya dua putra ya. Laki-laki ya. Laki-laki saya mau minta lebih, ibu bilang kamu gak kasihan sama saya melahirkannya aja susah begitu ya kan. Satu maunya itu. bapak ada perempuan, tapi ya dikasihnya dua-duanya laki-laki. Saya dibilang ntar kalau saya mati gimana, kata ibu. Saya bilang aduh enggak deh, saya lebih baik udahlah. Ibu tidak mudah melahirkan, ada orang yang mudah melahirkan, ibu tidak mudah melahirkan. Sudah begitu pas lahir anaknya besar-besar, mungkin gennya saya ya, anaknya besar-besar gitu. Ibu kan badannya kecil, jadi ketika melahirkan saya kan menemani, saya ada di dalam selalu. 2 kali melahirkan saya ada di dalam. Tapi yang pertama itu setelah melahirkan selesai, saya tinggalkan dulu, saya urus, saya cari, karena ibu perlu darah, perlu segala macam. Saya perlu siapkan rumah, karena kita urus sendiri semuanya, tidak ada orang lain.